Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur karena kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab Renungan satu pasal satu hari. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 23, melanjutkan apa yang sudah kita baca dan kita renungkan. Nah, hari ini kita akan melihat beberapa peraturan Tuhan lainnya bagi bangsa Israel, dan tentunya masih bisa diaplikasikan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sehingga tercipta kedamaian dan keamanan di dalam dunia ini dimanapun kita berada. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ya yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ya tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihinya. Hanya percayalah, tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaanku Ya peduli. Hilanglah sedihku, lenyaplah hinaku, karena anugerah-Nya bersalah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihinya. Hanya percayalah. Demikianlah Tuhan akan memberkati kita dan menolong kita dalam kehidupan kita kalau kita patuh dan percaya kepada firman-Nya. Saat ini mari kita membuka Alkitab kita dari Keluaran pasal 23. Kita akan membacanya bersama-sama dan merenungkannya bersama-sama. Dikatakan di sini, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Nah, salah satu dari ke-10 hukum Taurat adalah jangan menjadi saksi dusta. Jangan memberikan kesaksian yang tidak benar. Nah, inilah lanjutan daripada detail tentang hukum tersebut. Yaitu di mana kita di sini, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Gosip bukanlah sebuah hal yang patut kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kembali ini adalah sebuah peraturan bagi bangsa Israel, tetapi bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita. Ini adalah peraturan moral yang Tuhan menunjukkan kepada kita kekudusannya, karakternya, dan apa yang Dia inginkan supaya setiap umatnya lakukan, termasuk kepada kita orang Kristen. Maka jangan kita mengatakan, oh ini tidak teraplikasikan kepada kita. Makanya kalau ada di luar sana orang-orang yang mengatakan bahwa hukum Taurat tidak lagi berlaku bagi orang Kristen, mereka salah. Sebab ini adalah bagian daripada hukum Taurat. Jadi kalau ini tidak berlaku bagi kita, maka kita boleh menyebarkan kabar bohong? Tidak mungkin. Jadi setiap peraturan Allah, terlebih yang berhubungan dengan moral, itu masih berlaku bagi kita sebagai umat Tuhan. Anak-anak Tuhan. Di dalam dunia ini begitu banyak permasalahan di dalam dunia. Dan permasalahan-permasalahan ini, yang baik itu yang moral maupun pola pikir, contohnya yang sedang heboh seperti di Amerika tentang rasis, atau di negara-negara lain, ataupun permasalahan-permasalahan yang lain, semuanya ini cuma satu masalahnya, yaitu dosa. Kita orang berdosa tidak mau mengikuti perintah Tuhan, sehingga semuanya ini terjadi. Di Indonesia yang namanya hoax atau kabar bohong itu begitu banyak, dan kita sebagai orang Kristen jangan ikut untuk melakukan hal ini, karena di sini dikatakan bahwa kita tidak boleh menyebarkan kabar bohong. Jadi sebelum Anda menyebarkan sebuah kabar di dalam sosial media, baik itu via WhatsApp atau YouTube atau mungkin Facebook, Twitter, Instagram, semuanya ini harus disaring. Jangan ketika melihat sebuah kabar langsung dibagikan tanpa melihat dulu, cek dulu apakah ini benar atau tidak, ini hoax atau tidak.
Kita harus belajar supaya kita jangan menyebarkan kabar bohong. Dan kemudian jangan menjadi saksi dusta ketika kamu dipanggil untuk menjadi seorang saksi. Jangan memberikan saksi dusta. Beritahukan kebenaran sesuai dengan apa yang kamu lihat, sesuai dengan apa yang kamu dengar. Jangan memutarbalikkan fakta. Terlebih bagi kita, kalau kita orang Kristen dan bekerja di bagian hukum, seperti pengacara, segala macam. Kita melihat di televisi, seperti contohnya di sinetron, yang terkadang itu di dalam kehidupan sehari-hari juga terjadi. Di mana para pengacara, para penegak hukum, bukan yang menegakkan hukum, bukan membela yang benar, tetapi demi uang, membela yang salah, memutarbalikkan kebenaran. Jadi jangan kita melakukan hal tersebut. Kita harus bisa berdiri di atas kebenaran dan tidak akan pernah memutarbalikkan kebenaran. Di sini dikatakan di ayat 4-5, apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Saudara, ketika Tuhan Yesus katakan, kasihilah dirimu sendiri, Dia bukan hanya mengatakan kasihilah dirimu. Maksud saya, ketika Tuhan Yesus katakan kasihilah sesamamu, bukan hanya Dia katakan sesamamu dalam artian mereka yang mengasihi kamu juga, tetapi musuhmu. Tuhan Yesus katakan kasihilah musuhmu. Ini lebih atau standar kasih yang kita miliki, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, melebihi dari standar kasih manapun yang ada di dalam dunia ini. Sebab Tuhan Yesus menginginkan kita bukan hanya mengasihi sesama kita, yang mengasihi kita, tetapi juga musuh kita. Makanya di sini jelas dikatakan, engkau melihat lembu musuhmu. Kalau engkau melihat ternaknya tersesat, kembalikan kepada dia. Bukan, lembunya tersesat, syukurlah tersesat. Atau kamu merasa senang, mampus di situ kamu katakan. Tidak boleh. Tidak boleh. Kita sebagai orang Kristen harus mengasihi bahkan musuh kita. Jikalau kita melihat mereka kesusahan, kita menolong mereka. Itu yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Ayat 5, apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Bantu dia, tolong dia. Meskipun dia adalah musuhmu. Demikianlah Tuhan mau kita hidup di dalam dunia ini. Saudara, kalau setiap orang mengikuti perintah Tuhan, seperti yang disampaikan di dalam hukum Taurat, kedamaian yang kita impi-impikan ada di dalam dunia ini bisa terjadi. Masalahnya adalah tidak semua orang mau mengikuti perintah Tuhan. Dan termasuk kita. Jadi jangan berkata, orang tidak mau. Kita juga, mari evaluasi diri. Sudahkah kita melakukan ini ketika ada musuh kita terjatuh? Dan dalam kesusahan apa yang kita lakukan? Kita menari-nari di atas kesusahan mereka? Atau kita mau pergi menolong mereka meskipun mereka musuh kita? Kita melihat di sini lanjutan ayat 6-9. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Di sini kembali Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan memutarbalikkan kebenaran. Ketika kamu adalah seorang yang bisa mengadili atau diberikan tugas untuk mengadili mana yang benar, mana yang salah, lakukan dengan benar. Orang yang salah tetap salah, orang yang benar tetap benar. Meskipun yang benar ini orang miskin. Makanya di sini dikatakan, jangan engkau memperkosa hak orang miskin, jangan engkau merenggut haknya. Jadi jangan kita memutarbalikkan kebenaran. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Hati-hati dengan kebaikan yang mengandung atau yang kita sebut dalam pepatah udang di balik batu. Ketika engkau adalah seorang hakim yang memutuskan perkara, jangan terima suap. Apapun itu, meskipun dibilang itu adalah sekedar bentuk kasih. Kalau engkau sedang memperkarakan atau menyelesaikan perkara di antara kedua belah pihak, jangan menerima apapun dari salah satu daripada mereka. Karena itu bisa menjadi suap dan itu bisa membutakan matamu. Hati-hati. Ayat 9, orang asing janganlah kamu tekan karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Kembali Tuhan mengingatkan kepada mereka, orang asing jangan kamu tekan. Bantu mereka, tolong mereka. Jiwa mereka adalah jiwa yang rentan, takut, khawatir. Tolong mereka. Mereka orang lemah. Jadi tolong mereka.
Itu yang harus kita lakukan. Kita lanjutkan di ayat 10-12. 6 tahun lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya, tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. Nah, di dalam bangsa Israel ada dua bentuk sabat. Ada sabat tahunan, ada sabat harian. Sabat tahunan adalah bekerja atau bekerja di ladang selama 6 tahun lamanya, sedangkan tahun ke-7 ladang itu dibiarkan. Ladang itu dibiarkan biarlah tumbuh dengan sendirinya. Kalau dia berbuah, biar orang-orang miskin di dalam negara Israel atau bangsa Israel bisa mengambilnya dan makan daripadanya. Ya, dan kemudian supaya tanah itu juga beristirahat dari pekerjaannya. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Kemudian namanya sabat harian. Sabat harian kita baca di ayat 12. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Kita ingat apa kata Tuhan Yesus tentang hari sabat. Dia katakan apa? Hari sabat bukan manusia dibuat untuk hari sabat, tetapi hari sabat dibuat untuk manusia. Jadi hari sabat itu diberikan untuk kita supaya kita bisa beristirahat dan berfokus di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Itulah hari sabat. Jadi hari sabat bukan untuk memperbudak kita, dalam artian seperti orang Farisi. Mereka meminta semua orang Israel tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, tidak boleh memasak, tidak boleh bekerja, tidak boleh bekerja sama sekali. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita berhenti dari pekerjaan kita selama 6 hari itu, di mana kita bisa fokus untuk menyembah Tuhan. Tetapi hal-hal yang perlu dan kita butuhkan, seperti contoh yang memasak makanan kita boleh lakukan. Karena hari sabat itu bukan supaya kita menderita kelaparan, tetapi supaya kita bisa menikmatinya di dalam istirahat dan penyembahan akan Tuhan. Itu dia. Jadi 6 hari lamanya kita bekerja di toko, di kantor, dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja. Dan kemudian hari ke-7 kita khususkan, di mana kita tidak melakukan aktivitas-aktivitas selama 6 hari tersebut di hari yang ke-7. Jadi kalau kamu yang bekerja di kantor, jangan pergi ke kantor. Kalau kamu yang buka toko, jangan buka toko. Istirahat. Supaya juga para pembantu atau stafmu atau orang yang bekerja di bawah kamu juga bisa beristirahat. Teraplikasikan juga dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Prinsip yang sama. Kita lanjutkan di sini di ayat 13 dikatakan, dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu haruslah kamu berawas-awas, nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Ya, ini diingatkan oleh Tuhan. Nah, dia berkata di ayat 1-12 tentang perintahnya. Nah, mengapa kita harus melakukannya? Apa dasarnya? Di sini dikatakan, dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu haruslah kamu berawas-awas. Kamu harus melakukannya. Kalau kamu tidak melakukannya, berarti kamu melakukan hal ini. Nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Kalau kamu tidak mengikuti perintah Tuhan, berarti kamu memiliki Allah lain yang kamu mau ikuti. Bisa dirimu sendiri, bisa keinginan dirimu sendiri, bisa juga orang atau Allah atau pribadi yang dipercaya oleh orang lain. Oh, kamu bilang ini perintah yang sangat sulit. Bagaimana kita bisa mengasihi musuh kita? Oh, kita lebih baik mengikuti perintah yang lain. Perintah yang lain diberikan oleh Allah lain, oleh ajaran lain yang lebih mungkin menurut kita lebih tepat untuk kita. Yaitu kalau ada musuhmu, mungkin kamu harus membalaskan padanya. Jadi lebih baik begitu daripada kita harus mengasihi musuh kita. Nah, di dalam beralih seperti itu kita sedang menyembah Allah lain. Jadi kita harus hati-hati, berawas-awas. Segala perintah Tuhan harus kita ikuti. Jadi saya percaya kalau kamu atau ada orang di sana dan kamu percaya tentang apa yang dia katakan, yaitu bahwa dia berkata bahwa hukum Taurat tidak lagi teraplikasikan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, maka dia sedang mengatakan kita harus menyembah Allah lain. Jadi kalau kamu orang Kristen, jangan sekali-kali melepaskan hukum Taurat dari kehidupanmu. Karena ketika kamu melepaskan hukum Taurat dari kehidupanmu, kamu bukan lagi orang Kristen. Kamu bukan umat Tuhan. Kamu bukan orang yang mengikuti perintah Tuhan. Hati-hati. Hati-hati. Jadi berawas-awas. Betul-betul perhatikan dan lakukan. Itu perintahnya. Ayat 14 sampai ayat ke-19 kita diajarkan oleh Tuhan tentang bagaimana kita
di dalam kebaktian hari raya. Nah, ini bagi orang Israel. Maksud saya tadi, untuk orang Israel bagaimana mereka melakukan hari raya. Kenapa ini untuk orang Israel? Karena ini memang hari raya yang khusus bagi bangsa Israel. Yang nantinya di dalam perjanjian baru bagi kita orang Kristen, ini akan diubah menjadi perayaan lainnya. Oke, nah kita lihat di sini. Ayat 14 sampai 17 berkata, 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Nah, ada perayaan yang 3 kali setahun dilakukan. Oke. Nah, hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan itu engkau keluar dari Mesir, tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Nah, di sini untuk hari raya yang pertama kan 3 kali untuk dalam 1 tahun. Hari raya pertama adalah Paskah, yang kita tahu sebagai hari raya Paskah, di mana orang Israel keluar dari Mesir memperingati hari tersebut. Jadi di bulan Abib 7 hari lamanya mereka hanya boleh memakan roti yang tidak beragi. Oke. Kemudian di ayat 16 adalah hari raya kedua, yaitu kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun. Jadi ada hari raya menuai, itu hari raya kedua, dan hari raya ketiga adalah pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan. Jadi di sini Tuhan mengatakan kepada orang Israel 3 perayaan. Nanti kita akan melihat ada perayaan-perayaan lainnya yang Tuhan akan berikan kepada bangsa Israel secara khusus. Karena ini terkait dengan cara hidup mereka atau kehidupan mereka, bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari Mesir, dan nantinya ketika mereka sampai di tanah Kanaan, bagaimana segala sesuatu yang mereka miliki, mereka harus tahu dan harus selalu menyatakan bahwa itu datangnya daripada Tuhan. Makanya menuai ketika mereka menuai, mereka datang kepada Tuhan dan berdoa. Dan ketika mereka di sini dikatakan mengambil hasilnya, yaitu di akhir tahun, mereka harus memuji nama Tuhan juga, menyembah Tuhan. Ayat 18-19, janganlah kau persembahkan darah korban sembelihan yang kepadaku beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah lemak korban dari hari rayaku bermalam sampai pagi. Jadi ini peraturan lanjutan tentang bagaimana mereka akan mengorbankan persembahan mereka pada hari raya tersebut. Ayat 19, yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Jadi ini kembali peraturan ketika mereka menyembah Tuhan di dalam ibadah mereka. Jadi sesuatu yang harus mereka lakukan di dalam ibadah. Dan kita mungkin bertanya, kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh dicampur dengan roti yang beragi? Kenapa di sini dikatakan janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya? Emangnya ada masalah apa? Masalahnya cuma satu. Tuhan perintahkan, kamu lakukan. Kamu tidak lakukan, Tuhan marah. Itu saja. Mau kamu bilang, oh Tuhan begitu otoriter? Tuhan adalah Tuhan. Dia yang memiliki segala sesuatunya. Termasuk kita. Termasuk kebebasan kita. Termasuk keselamatan kita. Dia yang memberikan semuanya. Siapakah kita yang boleh mengatakan kepada Tuhan bahwa dia tidak boleh memerintahkan kita sedemikian rupa? Oh, kamu boleh mengatakannya. Kamu boleh tidak mengikutinya. Tetapi terima konsekuensinya. Hukuman daripadanya. Ketaatan. Percaya dan patuh. Itu yang Tuhan inginkan dari setiap individu yang percaya kepadanya. Dan lebih lagi diungkapkan kepada kita di ayat 20 dan seterusnya tentang pentingnya ketaatan, dan Tuhan akan melakukan bagiannya setelah kita menaati Dia. Ayat 20 dikatakan, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Nah, siapa ini malaikat yang disebutkan di sini? Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat. Siapa malaikat ini? Nah, saya percaya ini adalah Tuhan Yesus. Ada yang percaya bahwa ini adalah Yosua. Namun kalau itu Yosua, jadi selama bangsa Israel berada di padang gurun, nanti kita tahu mereka akan berada di padang gurun sekitar 39 tahun. Lalu bagaimana? Karena Yosua di sana tidak memimpin bangsa Israel. Memimpin bangsa Israel adalah Musa. Jadi malaikat Tuhan di sini tidak bisa Yosua dan tidak bisa manusia lainnya. Sebab di sini dikatakan jelas bahwa
mereka harus menjaga diri mereka di hadapannya dan mendengarkan perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya. Mendurhaka berarti jangan engkau tidak taat kepadanya. Kemudian sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Siapa yang bisa tidak mengampuni pelanggaran orang lain? Tuhan. Makanya di sini saya percaya itu Tuhan Yesus. Karena pribadi di dalam perjanjian lama yang sering diutus untuk datang kepada manusia adalah pribadi Allah kedua, yaitu Tuhan Yesus sendiri, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yang kita tahu di dalam kitab Kejadian, malaikat Tuhan yang disebut sebagai malaikat Tuhan juga adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi di sini Allah Bapa kembali mengutus Tuhan Yesus menjadi malaikat. Malaikat sebenarnya artinya sederhana, yaitu yang diutus oleh Allah Bapa kepada manusia dari Tuhan Yesus. Kenapa juga saya percaya ini Tuhan Yesus? Nanti kalau kita melihat di dalam Yosua pasal 5, saya akan bacakan kepada kita Yosua pasal 5 ayat 13-15, yaitu ketika Israel mau masuk ke kota Yeriko. Di sana Tuhan menunjukkan dirinya kepada Yosua. Di sana dikatakan ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya. Ini jelas sekali, sujud dan menyembah. Kalau dia hanya seorang malaikat biasa, mereka tidak akan menerima penyembahan. Kita tahu malaikat yang benar, malaikat yang baik tidak akan menerima penyembahan. Tetapi di sini Yosua menyembah dia dan dia membiarkan Yosua, karena memang begitulah. Dan dia juga katakan apa? Apakah yang akan dikatakan lalu sujudlah Yosua dan berkata, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Sama seperti ketika Musa melihat ada semak yang terbakar, tempat yang kudus, sebab Tuhan ada di sana. Tuhan Yesus sendiri. Jadi saudara, di sini adalah Tuhan Yesus yang akan memimpin mereka. Ayat 2 dikatakan, "Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan-lawanmu." Ini adalah kondisi yang harus dilakukan orang Israel. Nah, keselamatan itu kondisinya tanpa kondisi. Artinya keselamatan itu didapatkan dengan cuma-cuma. Karena Tuhan tahu kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk mendapatkan keselamatan kita. Kehidupan kekal di sorga itu didapatkan dengan cuma-cuma. Di mana Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Dan itu juga berlaku bagi orang Israel. Mereka melihat ke depan tentang Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan mereka dari segala dosa mereka. Mereka percaya itu mereka selamat. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah melakukannya, kita selamat. Itu keselamatan. Tetapi tentang berkat di dalam dunia, bagi orang Israel, mereka membutuhkan berkat ini untuk hidup sebagai sebuah bangsa. Dan untuk mendapatkan berkat ini, yang harus mereka lakukan adalah menaati firman Tuhan. Kalau mereka menaati firman Tuhan, musuh mereka akan menjadi musuh Allah. Dan di sini dikatakan lawan mereka akan menjadi lawan Allah. Jadi kalau mau mereka menang di dalam peperangan ini, mereka harus taat kepada Tuhan. Kenapa? Karena nantinya mereka akan masuk ke negeri orang lain. Di sini dikatakan, ayat 23, "Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka." Nah, harus digarisbawahi ini di sini kata melenyapkan mereka. Sebab ini akan betul-betul Tuhan lakukan. Makanya saat ini kita tidak mengenal lagi orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanan, orang Hewi, dan orang Yebus. Tidak ada lagi mereka. Sebab Tuhan sudah melenyapkan mereka. Jadi ketaatan orang Israel akan memberikan mereka kemenangan ketika mereka berperang melawan bangsa-bangsa asing ini. Di dalam tanah perjanjian yang Tuhan telah berikan kepada orang Israel. Ingat kembali kata-kata Tuhan bahwa bangsa Israel akan memasuki tanah itu pada waktu di mana dosa dari tanah tersebut, orang-orang di tanah tersebut telah penuh. Jadi pelenyapan daripada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanan, orang Hewi, dan orang Yebus di sini bukan karena Tuhan adalah Allah yang kejam, tetapi ini adalah waktunya di mana Tuhan mau menghukum mereka oleh karena dosa mereka, karena mereka tidak bertobat kepada Tuhan, sama seperti Sodom dan Gomora. Sama. Jadi
Kita lanjutkan, janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Tapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Nah, ada yang teraplikasikan dalam kehidupan orang Kristen, ada yang tidak teraplikasikan dalam kehidupan orang Kristen. Saya harus bicara demikian. Kenapa? Karena di sini tentang prinsip kekudusan Allah itu teraplikasikan di dalam setiap umat Tuhan kapanpun. Mulai dari sebelum hukum Taurat ada, ketika hukum Taurat ada, sampai setelah itu, yaitu ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Jadi ini semua tentang karakter Allah yang menunjukkan kekudusannya, dan bagaimana orang-orang yang percaya kepadanya harus menunjukkan bahwa Allah itu kudus, atau bagaimana mereka bersikap di hadapan Allah yang kudus. Itu berlaku di dalam setiap zaman. Jadi tentang tidak menyembah Allah lain, itu berlaku kepada kita, di mana kita harus tidak boleh menyembah Allah lain, dan juga harus memusnahkan segala hal yang bisa membuat kita menyembah Allah lain. Makanya kemarin kita berbicara tentang dukun, kita tidak boleh ke dukun. Kita menyembah Allah lain kalau kita pergi ke dukun. Jimat-jimat, kalau kita memiliki jimat, itu juga menyembah Allah lain. Jadi hal-hal seperti ini kita tidak lakukan. Patung-patung kita tidak boleh lakukan lagi. Orang Kristen jangan pegang dupa. Orang Kristen jangan pegang dupa. Kenapa saya tekankan hal ini? Karena banyak orang Kristen atau ajaran di luar sana yang mengaku Kristen, tetapi mengizinkan orang Kristen memegang dupa, menyembah Allah lain. Kita tidak boleh menyembah orang mati. Dalam tradisi saya sebagai orang Tionghoa, saya harus katakan ini karena saya mempunyai banyak saudara orang Tionghoa, dan mereka masih melakukan hal ini. Yaitu ketika orang tua mereka mati atau meninggal dunia, mereka akan menyembah mayat tersebut. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Orang Kristen tidak boleh melakukan ini. Kalau kamu mengatakan kamu orang Kristen, jangan setengah-setengah. Jangan menyembah apapun, termasuk orang tua kamu yang sudah meninggal dunia. Karena Tuhan tidak menginginkan hal itu. Ini dilakukan oleh agama yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus jangan melakukannya. Karena itu akan menyakiti hati Allah, dan itu menunjukkan bahwa kita menyembah Allah lain. Jangan melakukan hal tersebut. Dan di sini dikatakan bahwa tapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Nah, ini yang saya maksudkan tadi teraplikasikan hanya untuk bangsa Israel secara pasti. Kenapa saya katakan secara pasti? Karena bangsa Israel adalah bangsa yang khusus. Ingat kembali, mereka adalah sebuah bangsa yang hanya bisa berjalan kalau kemakmuran dan juga kesehatan ada di dalam bangsa tersebut. Kalau bangsa ini hancur oleh penyakit dan juga oleh kemiskinan, maka bangsa ini tidak bisa berdiri lagi sebagai sebuah bangsa. Makanya hal yang namanya jasmani, fisik, harta, itu sangat berperan penting di dalam kehidupan mereka sebagai saksi Tuhan. Karena mereka adalah sebuah bangsa. Tetapi kalau orang Kristen, kita berbicara tentang individu yang di dalam kemiskinan pun masih bisa bersaksi bagi Allah. Itu harus digarisbawahi. Kalau bangsa Israel, kalau mereka miskin, bangsa lain tidak akan percaya kepada Tuhan mereka. Karena Tuhan mereka tidak sanggup menolong mereka. Tetapi sebagai individu orang Kristen, harta kekayaan tidak lagi menjadi tolak ukur akan kerohanian kita. Tentang Tuhan yang menolong kita tidak lagi diukur oleh kekayaan. Tidak lagi diukur oleh kesehatan. Karena kesehatan dan kekayaan itu adalah bonus daripada Tuhan. Dan kalau di dalam keadaan sakit pun kita masih bisa bersaksi kepada Tuhan. Di dalam keadaan miskin pun kita masih bisa bersaksi kepada Tuhan. Jadi kita tidak bisa ambil ayat ini dan kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen dan mengatakan bahwa kita pasti akan selalu kaya dan pasti akan selalu sehat. Tidak boleh. Lanjut di ayat 26,
tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Tidak boleh diaplikasikan kepada orang Kristen juga hal ini. Kepada bangsa Israel iya. Kenapa? Karena mereka adalah sebuah bangsa dan harus melahirkan generasi-generasi berikutnya. Kalau generasi mereka terputus, maka mereka tidak lagi menjadi sebuah bangsa. Tetapi kalau kita orang Kristen tidak mempunyai anak pun, kita masih bisa bersaksi kepada Tuhan. Jangan mengatakan di luar sana, ini harus teraplikasikan kepada kita. Lalu bagaimana dengan mereka yang betul-betul mandul dan mereka percaya kepada Tuhan? Akankah kita mengatakan bahwa mereka tidak beriman kepada Tuhan? Hati-hati. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Nah, lanjut ya 27 sampai 33. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Nah, mereka harus ingat, nanti ke depan mereka akan berperang. Kemenangan mereka dalam peperangan tidak lain dan tidak bukan adalah pekerjaan Allah. Kengerian daripada Allah sudah menghantui bangsa-bangsa tersebut. Nanti kita akan lihat ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, orang-orang Yeriko, bagaimana mereka berbicara tentang Allahnya orang Israel, dan mereka sangat takut. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Dari sini kita melihat bahwa rencana Tuhan adalah tidak langsung menghabiskan bangsa-bangsa tersebut, tetapi pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Jadi sedikit demi sedikit Tuhan akan menghalau bangsa-bangsa yang ada di tanah perjanjian tersebut, sampai mereka beranak cucu dan bertambah banyak. Ayat 31, aku akan menentukan batas daerahmu dari laut Teberau sampai laut Filistin, dari padang gurun sampai sungai Efrat. Sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. Dan di sini Tuhan menunjukkan kepada kita daerah yang akan sebenarnya dikuasai oleh Israel. Nah, kenapa saya katakan sebenarnya? Nanti kita akan tahu bahwa sampai hari ini mereka tidak bisa menguasai seluruh daerah yang Tuhan katakan di sini. Karena di sini dikatakan oleh Tuhan dari Laut Teberau. Nah, Laut Teberau di sini kemungkinan besar adalah yang kita sebut sebagai Teluk Akaba. Oke? Teluk Akaba itu ada di sebelah selatan. Nanti saya akan taruh petanya di sini. Itu paling selatan daripada daerah Israel. Itu paling selatan. Dan kemudian dari yang selatan ini dikatakan bahwa Tuhan akan membawa atau memberikan mereka sampai ke Laut Filistin. Nah, Laut Filistin di sini adalah Laut Mediterranean. Oke, Laut Tengah. Nah, dan juga dikatakan di sini bahwa dari padang gurun. Nah, padang gurun yang ada di atas atau di sebelah utara daripada Akaba tadi, bagian dari padang gurun tersebut, sampai kepada mana? Di sini dikatakan sampai ke Sungai Efrat. Berarti Sungai Efrat sampai ke atas, ke Mesopotamia. Begitu jauhlah di mana Tuhan akan memberikan tanah itu kepada bangsa Israel. Skopnya itu begitu luas. Tetapi kita tahu sampai hari ini mereka tidak menguasai semuanya ini. Kenapa? Kuncinya tadi adalah ketaatan. Kita akan tahu ketika bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan, yang membuat Tuhan murka terhadap mereka dan membuat mereka tidak bisa menguasai keseluruhan tanah tersebut. Kuncinya adalah ketaatan. Bagi bangsa Israel ini penting, sebab mereka adalah sebuah bangsa yang akan menduduki sebuah tanah untuk mereka bisa menjadi sebuah bangsa pilihan Allah yang akan bersaksi bagi Tuhan. Dan di sini di ayat 32 dikatakan janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Nah, ini yang kita sebut sebagai pemisahan Alkitabiah. Jangan membuat perjanjian dengan mereka. Kenapa? Karena ketika engkau membuat perjanjian dengan mereka, engkau akan terlena atau membuat engkau akan tergoda untuk mengikuti mereka, mengikuti Allah mereka. Karena sebuah perjanjian ada sebuah kondisi yang harus dipenuhi. Salah satunya bisa adalah untuk mengikuti Allah mereka, atau membiarkan mereka menyembah Allah lain, di mana engkau tidak bisa menjadi saksi bagi mereka. Ayat 33, mereka tidak akan tetap diam di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka, sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu. Hal ini juga berlaku bagi kita. Dimanapun kita berada, di negara manapun kita berada, di suku manapun kita berada, jangan kita mengikuti
tradisi-tradisi, budaya-budaya yang membuat kita menyembah Allah lain. Ya, saya berasal dari Nias. Pulau Nias memiliki banyak budaya dan tradisi. Saya tidak mengatakan bahwa semua budaya dan tradisi mereka salah. Tetapi sebagai orang Kristen ada budaya dan tradisi tertentu yang kita tidak bisa lakukan. Contohnya sebelum menikah orangnya sering menentukan tanggal yang baik. Bagi orang Kristen tanggal mana saja untuk menikah itu baik. Kita tinggal berdoa kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan untuk menunjukkan kepada kita yang terbaik untuk kita. Dan tanggal mana saja itu baik. Tetapi terkadang ini dijadikan sebuah hal bahkan untuk membuat orang tidak bisa menikah. Ada juga tentang mencari apakah si laki-laki dan si perempuan cocok. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang sesuai dengan firman Tuhan adalah untuk melihat apakah seorang laki-laki dan seorang perempuan cocok untuk menikah adalah apakah mereka sama-sama orang Kristen, sama-sama percaya Tuhan, sama-sama mengikuti Tuhan, biarlah mereka menikah. Tidak dengan berdoa kepada Allah lain untuk mendapatkan apakah mereka ini cocok atau tidak. Bahkan mencari kepada dukun. Mama saya adalah orang Nias. Oke, jadi saya tahu sedikit banyak tentang hal ini. Dan di dalam tradisi manapun, di Indonesia begitu banyak tradisi. Kita ambil yang baik, yang membuat kita memiliki moral yang baik. Tetapi untuk hal-hal yang menyembah Allah lain, menyembah setan bahkan, jangan kita melakukannya. Kita orang Kristen, kita harus bisa tidak menyembah Allah lain, hanya Tuhan. Jadi kita lakukan semua yang dituliskan oleh Alkitab dan tidak dituliskan oleh Alkitab. Apalagi sebuah pengajaran yang membuat kita menyembah Allah lain, jangan kita ikuti. Sebab itu tidak berkenan kepada Allah. Ingat apa kata Tuhan? Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain kecuali aku. Nah, ini berlaku di dalam setiap generasi umat Tuhan. Sebelum hukum Taurat diberikan, ketika hukum Taurat sudah diberikan, bahkan kepada orang Kristen pada zaman Perjanjian Baru. Ini berlaku kepada setiap kita. Kalau kita mengatakan kita orang Kristen, kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka tidak ada Allah lain kecuali Dia yang kita sembah. Apapun itu, apapun bentuknya, kalau sudah yang namanya penyembahan hanya kepada Tuhan Yesus. Itu saja. Jadi, kiranya Tuhan menolong kita untuk memahami hal ini. Sebab di dalam dunia kekristenan saat ini, hal ini sudah begitu kabur sehingga banyak orang yang bahkan menyembah Allah lain tanpa mereka sadari. Mari kita menyadari hal ini. Segala bentuk berhala, baik itu berupa gambar, patung maupun mindset, mari kita lepaskan daripada hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan menyembah Allah lain. Kalau tidak, Tuhan tidak akan memakai kita untuk menjadi saksinya yang berkenan kepadanya di dalam dunia ini. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.